kenapa jenengan kok masih bertahan sementara teman-teman yang lain sudah ada yang nikah, ada kerja ini dan lain sebagainya? Saya juga tidak sadar di sini selama 11 tahun tidak Seorang sadar. sadar, Perasaan itu baru kemarin kemenangan saja. turun. Pemirsa, mereka masuk Safi Akrom lebih dulu daripada saya. Jadi kalau Mbak Selvi mengatakan saya tidak sadar di sini. Apalagi Mbak? Nggih, yang pertama kan tadi karena cinta. Saya cinta dengan kamu. Saya cinta dengan pondok. Nggak tahu dari dulu. Nah, ini kan memang murni pengen mondok ya. Sama iki kaya rada kepaksa. Nggak tahu tiba-tiba ujuk-ujuk niku kok punya kepinginan pengen mondok. Dan itu saya utarakan kepada orang tua pada waktu itu. Saya masih ingat, Bu, saya pengen mondok. Itu pun nggak istilahnya DJ kalau wong tua. Lah atau sholat atau sembahyang mondok apa ngeten kan. Lah justru itu. Lah justru niku, Bu, kenapa saya pengen mondok? Karena saya pengen memperbaiki sholat saya, ini kan. Karena kulon niku dulu orang yang sangat optimis sekali. Optimisnya itu begini, ketika saya sholat, nanti hati saya itu merasa alhamdulillah kulon pun sholat, berarti nanti kulon masuk surga, ngeten toh. Berbekal cuma sholat maghrib tok niku kan. Alhamdulillah. Baik. Selama panjenengan mondok katakanlah sudah hampir 11 tahun, 10 tahun. 10 tahun berjalan apa 11 tahun? Mau 10 tahun ya? Berarti kalau 2011 niki berarti tahun Ke-11. ke-11. Tahun ke-11, hampir 11 tahun. Apa yang membuat kedua insan ini bisa bertahan di pondok pesantren? Mas Lutfi dulu. Kalau saya terus terang ngeten Nyai. Apa nunggu widodari apa? Jadi gini, menurut pemikiran saya ketika lulus dari pondok, karena santri ini kan menanggung, kalau misalnya itu namanya resiko. Ketika seseorang itu sudah menjadi santri, maka resikonya itu adalah dia akan dianggap sebagai ahli agama ketika sudah lulus dari pesantren. Maka ketika nanti di rumah itu nanti akan ditanya atau dipasrai babakan agama oleh masyarakat. Lah itulah yang kemudian menurut pemikiran saya itu belum pantas dan belum mampu untuk itu, karena ilmu yang saya miliki sekarang itu masih sangat kurang dan masih terbatas. Sehingga saya pengen memanfaatkan waktu saya semaksimal mungkin, apalagi alhamdulillah saya masih muda, itu untuk menggali terus potensi saya untuk menggali keilmuan saya supaya saya lebih matang dalam keilmuan agama, sehingga nanti setelah pulang ke masyarakat itu mboten ngisin-ngisini pondok nih. Oh mondok 10 tahun kok ngene dereng saged gitu kan, nanti kan ngisin-ngisin kene Bu. Lanang ya? Nggih. Lanang, sing wedok saiki. Ayo, apa Mbak? Kenapa jenengan kok masih bertahan sementara teman-teman yang lain sudah ada yang nikah, ada kerja ini dan lain sebagainya? Panjenengan kok masih enjoy di pondok ini kan? Nggih. Nggih ngoten Pak Yai. Menawi kula niku saya juga tidak sadar di sini selama 11 tahun tidak Seorang sadar. sadar Perasaan itu baru kemarin kemenangan saja. turun. Selalu menikmati itu gitu. Perasaan baru kemarin saja saya Betul, daftar, masih ingat pertama kali masuk itu ya masih kebun-kebun semua sini. Ternyata kok sudah hampir 11 tahun di sini enggak. Ya gimana ya? Kayak banyak perubahan yang tadinya pondok. Yang perempuan kan dulunya paling cuma satu baris. Kamarnya pun cuma 2. Saya pertama kali masuk kan cuma 4 orang saja. Kak, pemirsa, mereka masuk Safi Akrom lebih dulu daripada saya. Ini lebih dulu ini daripada saya. Betul. Saya di sini tuh masuk tahun berapa saya? 2000. Saya kelas 2 kayaknya. Berarti 2013 kok saya. 12 apa 13? 2012 ya. 12. Niku kula Akhir. kelas 2 semester 2. Jadi mereka lebih dulu mondok di Safi Akrom daripada saya. Sehingga yang tahu tentang pondok itu sebetulnya mereka-mereka ini. Biyen iki ono sapine ya, ada sapinya, kemudian apalagi yang perempuan itu sering kesurupan karena memang kondisi pondok pada waktu itu masih cukup horor itu pada waktu itu. Masih sedikit santri ini. Santrinya masih sedikit, beda dengan sekarang. Jadi kalau Mbak Selvi mengatakan saya tidak sadar di sini sudah 11 tahun. Ya Allah, besok gak sadar. Apalagi Mbak?
Nggih, yang pertama kan tadi karena cinta. Saya cinta dengan pondok. Nggak tahu dari dulu. Jadi Cinta pondok apa ada someone? enggak, pondok dan Pondok ya? apapun yang berkaitan dengan pondok. Ini kan memang murni pengen mondok ya kan. Iya. Sama iki kaya rada kepaksa. Kalau saya niku Ya. dulu gini ya, lebih condongnya niku malah pengen ke SMA terus terang. SMA. Nggih. Cuma nggak tahu tiba-tiba ujuk-ujuk niku kok punya kepinginan pengen mondok. Nah, dan itu saya utarakan kepada orang tua pada waktu itu, saya masih ingat, Bu, saya pengen mondok. Itu pun nggih istilahnya DC kalau wong tua. Sehingga kemudian diketahui, "Lah, kowe bahasane orang tua, lah kok ora tau salat, ora tau sembahyang kok mondok kok ngenten kan." Lah, justru itu. Lah justru niku, Bu, kan saya pengen mondok karena saya pengen memperbaiki salat saya, niku kan. Karena kula niku dulu orang yang sangat optimis sekali. Optimisnya itu begini, ketika saya melaksanakan sholat maghrib jamaah nih kan, dan kebetulan si mbah saya itu imam musola, nih kan, ketika saya sholat niku nanti hati saya itu merasa alhamdulillah kula pun sholat berarti nanti kula masuk surga ngeten to. Berbekal cuma sholat maghrib tok niku kan. Iya nih, iya. Pikirannya jadi. Pikirannya niku kan. Wah, aku sholat mlebu surga Nggih, gitu. masih SMP niku kados niku, dan niku usia SMP niku kan. Lah sampai akhirnya mikir-mikir kok iya kalau subuh ya digugah angel, ketika duhur ya milih dolan dan lain sebagainya. Akhirnya udahlah saya mondok aja untuk memperbaiki sholat-sholat saya yang sudah saya tinggalkan dulu niku kan. Dan akhirnya dapat izin. Saya nyari dulu niku di Kedungguni, daftar di SMK dan SMA karena beberapa hal sampai akhirnya kemudian diarahkan oleh kiai di rumah saya itu di kiai kampung, diantarkan ke sini. Alhamdulillah langsung sudahlah sek di sini daftar di SMK. Kemudian kok diterima ya sudah sampai sekarang alhamdulillah. Nggak sadar apa nggak sadar? Sadar ya kalau nih, perlu tahu sadar. Mbak Salve orang sadar. Saking enjoy nih ini. Ya Allah, pancen memang di pondok itu nikmat. Saya dulu juga di Lirboyo. Saya ini cerita aku nih, cerita aku. Cerita aku. Bapak saya itu kan sama ibu pegawai negeri semua. Ibu saya pegawai negeri, guru SD, bapak saya juga guru SD. Saya dipondokkan itu karena bapak saya itu setiap pagi mendengar orang baca kitab. Karena rumah saya itu berdekatan dengan pondok pesantren. Sehingga setiap pagi bapak saya mendengarkan orang baca kitab, dan kemudian bapak saya, loh, enak ya anak iso maca kitab. Maka begitu saya lulus SMP, MTS Zainul Hasan Genggong itu, saya dipondokkan ke Lirboyo. Seneng saya mondok Lirboyo. Enggak, maksud saya seneng mondok. Nggih. Di pondoknya itu saya seneng. Saya enggak tahu ini pondok apa loh. Nggih. Jadi saya belum paham. Ini pondok Lirboyo. Saya enggak tahu pondok Lirboyo itu pondok gede apa, enggak paham. Begitu dipondokkan, wes merdeka saya. Kenapa? Wong saya tuh dulu itu sering digepuki sama bapak saya. Bapak saya itu keras sama saya itu. Jadi ada jam wajib belajar, ada jam wajib tidur. Dulu ketika saya pulang SD, pulang MTS, siang itu harus tidur. Jam 2 sampai jam 3 atau jam 4 wajib tidur. Kalau enggak tidur, dibes-bes. Cupuknya apa, Mbak? Sabuk. Jadi aku hampir setiap hari mangan sabuk itu mesti. Akhirnya yo memang karena saya kurang sregep belajar, sama bapak saya itu sering dihukum, sering digepuki. Nah, mergo sering digepuki, terus saya dipondokkan kan seneng. Was, bebas aku gitu loh. Sekarang gebuk-gebukan gitu loh. Baru kemudian ketika di pondok, alhamdulillah karena didikan keras bapak saya itu, kemudian dari kelas, saya dulu tes sanawiyah di Lirboyo, alhamdulillah ndak lulus. Itu alhamdulillahnya ndak lulus itu ada hikmahnya. Kalau bapak saya kepengen saya lulus, karena usia, biar ndak terlalu tua katanya kalau lulus. Tetapi hikmahnya adalah bahwa saya mempersiapkan betul untuk ke sanawiyah Lirboyo itu, saya hafal 400 bait alfiyah, tetapi karena tes tulis saya, nahwu sorof saya, tes tulis saya rendah, tapi kalau hafalan saya sudah baik, tetapi ya karena ada nilai yang kurang, akhirnya saya turun up. Saya lulus SMP,
tapi di Lirboyo diterima kelas 4 ibtidaiyah. Tetapi ya hikmahnya alhamdulillah dari kelas 4 kemudian kelas 5 saya betul-betul menyadari bahwa kerasnya orang tua mendidik itu adalah karena rasa sayang. Itu yang saya ambil. Maka ketika ketika bulan Maulid kelas 5 ibtidaiyah, saya pulang jam 4 subuh, sebelum subuh, kubailah subuh itu, begitu masuk rumah, langsung yang saya cari pertama adalah kaki bapak saya terlebih dahulu. Tak lurus sikile bapakku, tak sun bapakku jek turu. Saya ngorok, bapakku nak ngorok ya seru kayak aku lah. Tak cium, saya minta maaf betul sama bapak saya itu, sampai saya nangis itu, Masya Allah. Nah, setelah saya nangis itu, akhirnya bapak saya itu sayang ke saya. Terus gak tahu keras lagi ke saya. Artinya mungkin bapak saya sudah ngerti, oh Mak Rupi wis tuwa. Pikirannya wis ndolor gitu. Sebelumnya Masya Allah luar biasa. Dan bapak saya pernah mengatakan ke saya bahwa di antara sekian anak saya itu kan 4 bersaudara. Yang kakak saya wafat sudah. Terus saya yang kedua, yang ketiga laki-laki, yang keempat cewek. Tapi ketika kelas 1 SMA, adik saya yang cewek ini kecelakaan dan akhirnya wafat. Nah, bapak saya mengatakan ke saya bahwa anakku yang paling goblok iki awakmu. Bapak saya. Anakku yang paling goblok awakmu. Maka mungkin karena saya itu intelektualnya rendah, oleh bapak saya itu dikerasin. Mungkin seperti itu. Hikmahnya seperti itulah. Buktinya apa? Adik saya yang sekarang jadi dokter, itu gak tahu digepuk. Nggak pernah dipukul, nggak pernah keras. Sampai saya pernah iri sama adik saya itu. Lah kok adikku gak tahu dikepuki lanang apa, kenapa saya harus dipukuli? Nggak paham saya. Waktu itu cek cilik ya, pikirannya wong tua ki priye sih ya. Bahkan sampai pernah ketika bapak saya selesai memukuli saya, tak ngenekno Mas. Nanti pas balik Bapakku wis balik ya. Lalu tak saking ya istilahnya Pak Mbales ra iso. Pak Mbales ra iso ya ngono ya. Tapi akhirnya paham bahwa kerasnya bapak ke saya itu adalah karena rasa sayang. Mungkin kalau dulu bapak saya ndak keras ke saya ndak jadi apa-apa. Nah, ini merupakan satu pelajaran buat saya. Alhamdulillah ya, karena kerasnya bapak saya itu, kemudian kemandirian itu di Lirboyo saya terus sampai rampung. Dan alhamdulillah di tahun 2005 saya bisa ikut ajang festival Alfiyah 1000 Bait, dan alhamdulillah menurut guru-guru saya termasuk di antara para penghafal terbaik 10 besar dari 1000 siswa pada waktu itu kalau tidak salah. 10 besar, alhamdulillah. Dan fotonya kemarin saya jadikan story WA. Betapa jauhnya. Aduh, enak betul kan. Aku biyen kayak Kang Lutfi ora, Mas. Hah? Terus ya. Ngono ya. Nang foto kan ketorone nemen. Apa jenenge? Jakon ini. Heeh, kene ketorone men ya Allah. Bedone nemen karo saiki. Saiki wis lemu wis. Masya Allah. Itu cerita sedikit ya. Alhamdulillah memang wong tua itu satu saat memang kudu keras. Sama dulu dikerasin enggak sama orang tua? Sami, cuma kan panen saking bandele nemen kula niku. Lanang sih ya. Itu orang cak ya. Pernah Pak Yai. Pernah. Pas awal-awal ngaji, disuruh ngaji Quran. Kan biasa anak kecil kadang nggak mau berangkat ngaji. Kalau nggak mau berangkat ngaji ya diajar sama bapak sendiri. Kalau nggak bisa disabet kayak gitu. Kalau mau ngaji dinia juga pas awal kecil kan takut kalau buat hafalan nanti pura-pura tidur. Nanti dicek tidur beneran apa tidak. Dulu saya itu ngaji diniyahnya itu sekitar 2 km dari rumah. Sebelum subuh saya sudah ngontel sepeda, jaraknya 2 kilo ngontel. Namanya Pak sopo arane aku wis kelalen karo guruku dhewe, biasane tak fatah iki kok kelalen nang kene iki kelalen. Itu dulu bapak saya, karena memang idolanya bapak saya. Itu beliau idolanya bapak saya.
Baik, itu cerita masa lalu ya. Nggih. Yang penting awake dhewe sekarang sudah bisa memahami bahwa karena barokah daripada orang tua kita bisa membanggakan orang tua, minimal seperti inilah. Semoga-moga wong tuane awak dhewe seneng lah. Amin, amin. Karena seperti apapun prestasi yang kita raih itu tidak akan mungkin bisa mengganti terhadap apa yang sudah dikorbankan oleh orang tua kita. Tapi paling tidak wong tua bombong lah melihat jenengan sudah pasca sarjana, jenengan yang ngaspal ae wangen nanggone sampean ki. Terus Mbak Selvi ini endi Mas? Doro yang jalannya masih seperti itu. Mungkin memiliki predikat pasca sarjana di kampung jenengan ini masih 1-2 orang mungkin ya? Masih langka. Hanya satu, itu pun bapak-bapak. Tua. Ya. Pas seusianya bapak saya. Langge. Terus Mbak Salvi sendiri, terus Mas Lutfi mungkin ya sak kampung itu masih panjenengan musim seperti itu. Jadi alhamdulillah lah. Artinya bahwa jenengan di sini diberikan keberkahan, bisa bertahan sampai 10 tahun itu jarang loh. Bisa betah sampai 10 tahun sampai kemudian sekarang sudah pasca sarjana. Alhamdulillah lah. Sudah gitu kan? Nyaman soalnya. Hah? Nyaman soalnya. Dan sadar ya. Sekali lagi. Ojo kok ora sadar. Sampe nek ora sadar betul salate ora sah. Salate rasa lah wong dilakoni nang pondok ora sadar babar blas lah priye. Cepet kelahirannya cepet itu ya. Dan Kayaknya baru kemarin daftar cepet tiba-tiba sekarang. Jadi waktunya itu terasa cepat. Enak enjoy ini. anjay. Baik. Istimewa obrolan obrolan supaya bisa menjadi inspirasi buat teman-teman Pondok Shafi Akrom yang lain. Karena bagaimanapun usia mereka ini masih muda dan bukan dari latar belakang orang tua yang berkecukupan. Artinya bahwa ya secara ekonomi masih kembang kempis kan gitu nggih. Tetapi karena barokah beliau berdua ada di pondok pesantren sehingga bisa melanjutkan ke sekolah pasca sarjana, dan saya harapkan mereka berdua ini bisa meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi. Amin ya. Dan semoga saja IAIN Pekalongan bisa segera berubah menjadi UIN. Win. Nah, kalau ada UIN berarti ada S3. S3. Kalau ada S3, ayo sekolah bareng. Nanti ndak boyong-boyong ya. Ya ngeluru bojo nang kene sih ya kan. Ora usah boyong. Tak matur Pak Abidin nanti loro bojo kene gitu kan. Nanti biar pasca sarjana S3-nya biar di IAIN. Ini kan proses UIN masih proses IAIN menjadi UIN. Siapa tahu 2 tahun yang akan datang IAIN sudah bisa berubah menjadi UIN dan di situ nanti ada S3-nya. Kalau ada S3-nya, wah enak itu. Ya Mbak ya? Nggih. Tapi nikah dulu saya. Kawin dhisik lah. Mbak Safi berapa umurnya sekarang? 19 mungkin. Anu, Jadi 25. Belum 25 kan bulannya belum Nah, kena. saya 25. Nah, saya belum. Belum. Enggak, karena saya dulu nikah 25. Berarti sebentar lagi. Dulu saya nikah 25. Saya nikah 25 itu merupakan doa yang dikabul oleh Allah. Ketika saya usia 20 tahun, saya ingat betul. Saya berada di gedung Al-Ehwan, gedung Al-Ehsan, lantai 3. Sore-sore ngadep mulon. Ya Allah Gusti, muga-muga kula niku nikah umur 25 tahun. Dan alhamdulillah 25 tahun nikah. Alhamdulillah 25 tahun nikah meskipun nikah ndak punya apa-apa. Meskipun nikah dengan seluruh keterbatasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus pokoknya sekawin gitu lah. Sekawin tenan. Baik. Sekarang Mas Lutfi. Jenengan sekarang ngajar di SMP Sains Cahaya Al-Qur'an. Kira-kira mau menulis sesuatu tentang apa? Istilahnya gampangnya ngomong gini, supaya otak ilmiahnya panjenengan tidak hilang. Maka penting membuat yang namanya
tulisan-tulisan, Oke. tulisan-tulisan ilmiah. Ini penting supaya tetap eksis di dunia keilmiahan, dan jenengan perlu menulis itu. Tentunya banyak masalah di pondok pesantren yang kemudian bisa dijadikan sebuah penelitian, dan mungkin penelitian yang nanti akan sampai buat itu akan lebih bagus daripada tesis panjenengan. Kira-kira Shafi Akrom masih ada masalah apa yang perlu untuk diselesaikan, Mas Lutfi? Meskipun ya namanya juga lembaga pendidikan tidak mungkin lepas dari yang namanya sebuah permasalahan, itu pasti. Karena hidup ini mesti ada masalah, wong mati juga masalah, Pak ya. Apalagi hidup. Dan kira-kira ada masalah yang urgent yang seperti apa menurut Mas Lutfi yang bisa diteropong? Kalau saya begini untuk waktu-waktu ini tuh masih ingin mendalami tentang skill-skill apa atau kemudian kompetensi-kompetensi apa yang harus dimiliki oleh peserta didik yang itu tidak bisa didapatkan di sekolah untuk yang sekarang, apalagi untuk pembelajaran di kelas. Sehingga kalaupun di sekolah kayak semisal sekarang saya kan ngajar di SMP, itu saya juga berkecimpung di organisasinya. Di SMP itu kan ada OSIS, ada Pramuka, dan ada PK IPNO. Nah, menurut saya apa yang tidak bisa didapatkan di kelas pembelajaran itu bisa mereka dapatkan di organisasi niku, termasuk kemandirian, kemudian kepemimpinan dan lain sebagainya. Lah, menurut hemat saya sebagai sebuah lembaga pendidikan baik itu SMP maupun pesantren itu harus mampu untuk membackup skill daripada si santri atau si peserta didik yang itu tidak bisa mereka dapatkan di kelas. Makanya kemudian dalam beberapa tahun terakhir niku kan pesantren juga membuka kayak sekarang ada pelatihan silat niku kan, kemudian ekstra kita peminatan juga ada. Itu juga berarti dalam rangka untuk mengasah skill yang mereka punya, yang mereka miliki, yang ingin mereka kembangkan. Sehingga memang harapan saya itu begini, untuk santri, khususnya santri Shafi Akrom itu selepas lulus dari sini itu tidak hanya kemudian cuma bisa ngaji, bisa ngimami tahlil, bisa ngimami sholat, tetapi ketika disuruh untuk hal-hal tertentu itu mereka bisa. Artinya ada pos-pos yang diisi itu oleh santri, seperti para mubalik, kemudian atlet, kemudian olahragawan, dan lain sebagainya. Bahkan di bidang-bidang teknologi itu kalau bisa memang itu yang ngisi adalah para santri, termasuk di pejabat, mungkin ada yang jadi DPR dan lain sebagainya. Jadi apa yang pengen saya gali itu adalah bagaimana kemudian sebuah lembaga pendidikan itu mampu untuk memaksimalkan potensi daripada si peserta didik, bukan hanya cuma fokus pada pembelajaran di kelas, belajar tentang IPA, tentang matematika, tentang fisika itu ya. Mbak Selvi gimana? Kalau saya yang ingin saya lakukan saat ini, yang pertama mungkin ada 2 poin ya. Yang pertama itu untuk lembaga, dan yang kedua itu dari diri saya sendiri. Yang pertama itu yang ingin saya capai sekali, karena dulu di SMP saya pertama masuk itu juga sempat jadi STP. Jadi saya mengetahui bagaimana karakter anak-anak itu yang sering bolos-bolos siapa. Yang sangat ingin saya tekankan tadi yaitu disiplin itu tadi. Sangat susah sekali, dan sampai sekarang pun saya tetap menerapkan dalam diri anak-anak itu untuk berperilaku disiplin itu tadi, baik itu dalam kegiatan pondok pesantren dan kegiatan sekolah formal. Tentunya kan anak-anak itu ketika bertindak disiplin itu mengikuti daripada senior-seniornya, dan itu harus dilakukan terlebih dahulu oleh senior-seniornya itu tadi. Selain itu saya ingin sekali membuat buku motivasi. Jadi di sini buku motivasi agar apa tujuannya? Agar ada kenang-kenangan saya pernah mondok di Shafi Akrom ini, saya pernah membantu mengabdi di sini, itu agar ada kenang-kenangan. Itu tadi ada buku motivasi yang nantinya bisa mungkin bisa dibaca-baca oleh nanti generasi selanjutnya. Dan itu tentunya ingin sekali membuat apa yang namanya kajian kewanitaan, karena yang santri SMP sendiri kan masuk itu backgroundnya dari ada yang SD, itu kan belum sama sekali mengambil
misalkan bagian maaf haid itu kan belum pernah. Jadi saya ingin sekali itu membentuk yang namanya kajian-kajian kewanitaan itu tadi, agar kan itu tadi bagian kewanitaan itu sangat penting, sangat penting. Ketika tidak tahu ya maka dosa seperti itu. Jadi ingin sekali membuat namanya yang namanya kajian kewanitaan itu tadi. Terus yang sudah Anda lakukan sampai saat ini, terutama tentang kajian kewanitaan itu, Kalau halakoh-halakoh kecil misalkan. Kalau halakoh-halakoh kecil masih saya terapkan ketika perkumpulan-perkumpulan kecil saja, belum sampai ke kajian besar tidak. Paling beberapa anak ngumpul, nanti dipelajari masalah ini kewanitaan. Ada beberapa nanti setelah pembelajaran diniyah misalkan anak belum mau pulang, yaitu ditambahi diselingi masalah pembahasan masalah kewanitaan itu tadi. Terus buku apa? Motivasi. Itu teman sudah nulis. Masih mengetik tapi masih proses. Ini dibukukan. Istilahnya jenengan punya tesis dibukukan. Karena memang penulisan tesis dengan penulisan buku itu kan berbeda. Nah itu nanti dibukukan, dibuat resmi, ber-ISBN, didol. Ya enggak apa-apa sih, kan enggak apa-apa itu. Ya jadi pemirsa bahwa pondok pesantren ini memang tempat untuk kita berpikir lepas, tempat di mana kita mengharu biru, tempat di mana kita menahan rasa rindu dan lain sebagainya. Sehingga anak-anak di pondok pesantren ini, Masya Allah, memiliki perjuangan yang berat, ya kan? Seperti pengalaman mereka berdua. Sekarang begini sajalah, kita bangun tidur jam 4. Katakanlah seperti itu. Ada santri yang bangun tidurnya jam 3. Anggap ya rata-rata jam 4 lah. Jam 4 tidur lagi kadang jam 1 malam. Dari jam 4 sampai jam 1 malam. Ini kadang siang enggak tidur. Atau ya hanya gelelengan, tetapi tidak sampai merem. Kadang ada yang merem tapi ya diganggu sama teman yang lain. Bahwa perjuangan santri itu berat. Sehingga mereka berdua ini sebetulnya dalam jangka waktu 10 tahun sudah banyak mengorbankan, baik itu fisik, baik itu finansial. Tetapi alhamdulillah apa yang mereka capai berdua ini sungguh menurut saya adalah luar biasa bagi pondok pesantren Shafi Akrom. Sampai saat ini baru 2 orang ini yang memiliki gelar master di pondok pesantren Shafi Akrom sampai saat ini. Dulu ketika musim di mana almarhum almarhumlah Kiai Haji Akrom Sofwan mengasuh, ya mereka beliau ini belum ada yang pasca, tetapi alhamdulillah perjalanan pondok pesantren ini ada santri yang mampu meraih gelar master. Dan semoga kita doakan beliau-beliau berdua ini terus memiliki kiprah pendidikan yang baik, terutama di pondok pesantren Shafi Akrom. Dan ini penting karena pondok pesantren Shafi Akrom sudah membuat panjenengan besar. Meskipun besarnya baru di pondok pesantren Shafi Akrom, tetapi saya yakin karena pondok pesantren tempatnya barokah, sehingga saya yakin panjenengan nanti akan mendapatkan ilmu yang barokah ketika sudah pulang di masyarakatnya masing-masing. Itu saya yakin seperti itu. Tetapi sebelum panjenengan pulang, panjenengan harus memiliki kiprah yang maksimal untuk pondok pesantren Shafi Akrom. Kenapa seperti itu? Karena saya mau pindah. Nanti kan jenengan nanti gitu loh. Nah, saya mau pindah, saya mau bikin lagi gitu kan. Wes nangkene wes cukup, istilahnya wes khidmah itulah ya. Wes nangkene wes khidmah, jadi nanti saya juga harus berkhidmah di tempat yang lain. Babat lagi. Dulu di sini ya rekennya babat ya Mbak ya. Masih yo berapa orang dulu? Seangkatan ini jenengan berapa Mas?
Kalau angkatan saya niku waktu masuk awal niku 50 lebih. 50. Nah, cuma ketika kelas 2 itu tinggal sekitar 25 sampai 30-an. Ketika kelas 3 niku sisa 11. Yang lulus itu 9. 9. Oke. Makanya angkatan saya itu nyebutnya itu Sansom. Apa ya? Santri Somo. Wali Songo tanah. Tapi angkatan Mbak Selvi masih mending banyak ya? Enggak, Bang. Pertama daftar itu ada sekitar 20-an. Habis itu 13 jadi ketika lulus itu cuma 6 orang saja. Sanem tanah. Tapi sampai sekarang masih terjalin silaturahmi terus. Alhamdulillah. 6 itu. Iya. Apa sama yang lain enggak sudah? Kalau Hilang? yang sama Ryan jarang karena kan boyonya udah dari dulu-dulu Iya, jadi iya. jarang itu komunikasinya. Sudah banyak yang nikah? Banyak tapi ada yang belum juga. Masya Allah. Terima kasih sudah hadir di Kedai Bincang. Semoga obrolan ini nanti ditonton sama teman-teman yang lain. Dan ini kan jadi kenang-kenangan. Kenang-kenangan bahwa panjenengan lebih dulu masuknya di Safi Akrom daripada saya maksudnya kan. Saya nikah 2011, masuk khidmah di pondok itu 2012 akhir mungkin. Pada waktu itu pondok masih kondisinya masih minim dan lain sebagainya, tetapi sekarang seiring berkembangnya waktu dan yang paling membuat saya senang surprise adalah bertahannya panjenengan di pondok sampai mendapat gelar master. Dan ini senang saya, bombong. Artinya wono bocahku kok pinter itu alhamdulillah. Bahkan Mas Lutfi bisa dapat kumlot itu luar biasa. Mbak Selvi juga nilainya bagus. Dan itu kan berat sampai yo di pondok dengan kemampuan yang terbatas. Istilahnya seperti itu, tetapi luar biasa, pencapaian yang luar biasa, dan saya doakan semoga bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Amin. Seperti adik saya lah. Adik saya itu Masya Allah luar biasa, dan tapi memang mulai dari S1-nya itu sudah luar biasa. Ya mulai dari SD sudah luar biasa. Dia itu tidak pernah ranking 2. Ranking 2 cuma 1 kali. Sehingga siji terus. Itu jadi ketika dia dapat gelar doktor itu saya sudah ndak apa jenenge. Ndak heran, ndak heran. Wis pancen pinter bocah. Pantas saya. Pancen pinter. Nak mangan akeh. Itu adik satu. Makane wong lemu. Lemu masyaallah. Nak mangan akeh, nak turu masyaallah wis turu wis wangel ditangani. Ya Allah, tapi memang kecerdasannya luar biasa. Itu adik saya dan itu sudah pernah disabdakan oleh bapak saya sendiri. Sing paling goblok ke awakmu, paling pinter adikmu Farid itu. Tetapi ya kita sama-sama orang pesantren di mana kita hidup berdasarkan barokah dari para guru, barokah daripada masyayikh. Oleh karena itu titip saya ojo kelalen karo abah gitu. Jangan lupa sama Ki Akrom. Beliau adalah salah satu ulama yang luar biasa, dan Maulana Al-Habib Lutfi mengatakan bahwa Ki Akrom adalah min auliyaillah al-mastur. Itu yang saya dengar langsung dari beliau seperti itu. Terima kasih sekali lagi. Selamat bagi panjenengan berdua yang sudah menempuh gelar master, dan semoga ilmu yang didapat bisa bermanfaat fid din wad dunya wal akhirah. Para pemirsa, terima kasih sudah mengikuti obrolan saya dengan santri-santri senior dari Pondok Pesantren Safi Akrom ini. Ada Mas Lutfi Widosino MPD dan ada Mbak Selvi Sohifatul Islah MPD. Beliau berdua adalah orang-orang yang ahli dalam pendidikan, sehingga ketika ada apa-apa mungkin bisa sharing dengan beliau berdua. Nanti biar Instagramnya saya cantumkan di keterangan di bawah lah, bukan di bawah ini, nanti di bawah video YouTube kami. Terima kasih, sampai jumpa di obrolan kami yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.